Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 591, Bahaya di dalam Kegelapan. Apa? Bobby bersenandung dalam benaknya dan berkata dengan marah. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Kenapa kita tidak tahu? Siapa yang mengizinkanmu membiarkannya keluar dari rumah sakit? David dan Angel adalah anggota keluarga pasien, bukan? Keluarga pasien meminta, apakah kami masih bisa menahan kalian? Perawat berkata dengan nada yang kasar, lalu berbalik dan pergi dari sini. Bobby memandang dengan cemas, kemudian kemarahan yang tak tertahankan muncul dari hatinya. Aku tahu. Keluarga David pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sialan! Beraninya mereka membawa Nyonya Besar pergi. David mengutuk dengan marah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon David. Namun, terlepas dari David ataupun Angel, bahkan Mary, semua ponselnya dimatikan. Ekspresi Bobby suram dan telapak tangannya mengepal keras. Dia berkata, "Ini sudah dipersiapkan sejak lama." Saat datang ke sini, hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa dia akan memegang kendali atas perusahaan keluarga Kusuma. Tapi ketika sampai dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Saat ini perasaan Bobby sangat jengkel, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kiara mendengus dingin dan berkata, "Hai MPA, apa gunanya bersembunyi? Ayo kita mencari ke rumah mereka." Akhirnya mereka semua sekali lagi bergegas menuju villa perumahan di Jing Oriental tanpa istirahat. Semua ini dilakukan demi properti keluarga Kusuma. Akan tetapi, sesampainya di gerbang mereka diberhentikan. "David, si pemilik villa pusat, adalah adikku. Kamu bisa telepon dan bertanya padanya," kata Bobby dengan ekspresi muram. "Apanya yang kakak adik? Tidak ada orang yang bisa masuk kecuali dijemput langsung oleh pemilik villa." Sikap satpam itu sangat keras dan berkata, "Di sini itu kediaman pribadi. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk." Biasanya, dia tentu saja memberitahu pemilik villa terlebih dahulu. Namun, Angel sudah memberikan instruksi secara langsung, siapapun yang datang mencari tidak diperbolehkan masuk, jadi dia pasti menaati perkataan Angel. "Kamu cari mati ya? Aku sudah berbicara lama denganmu. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Davin mulai emosi. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah satpam dan memarahinya. Satpam itu tidak merasa takut sedikit pun dan menjawab, "Aku katakan sekali lagi, ini adalah kediaman pribadi. Aku sarankan kalian untuk pergi dari sini." Dimanapun dia berada, dia akan mematuhi peraturan dalam menjalankan tugasnya. Davin memandang ke arah satpam dan berkata, "Sialan, oke aku pergi." Pengawal tidak menunduk dan menghindari, dia membiarkan Davin menendangnya. "Sekarang aku menendang kalian, itu hanyalah pembelaan diri." Satpam itu tertawa dingin. Dia segera mengeluarkan protofonnya untuk memanggil bantuan. Tidak sampai 2 menit, 7-8 mobil patroli dengan masing-masing 4 satpam di dalamnya datang. 2-30 satpam yang kekar membawa tongkat karet hitam di tangan mereka segera berjalan mendekat. "Aku beritahu kalian, aku adalah Davin dari keluarga Kusuma. Coba saja kalian menghalangiku kalau berani." Davin menunjuk semua orang, hidungnya terangkat ke langit. Setelah mengatakan ini, Davin secara brutal menyingkirkan beberapa satpam dan hendak bergegas masuk ke dalam area villa. "Tuan, kalau Tuan maju selangkah lagi, maka itu adalah pelanggaran. Kami memiliki kekuatan untuk menyerang Tuan agar pergi dari sini," kata kapten dari satpam-satpam dengan suara tidak ramah. Davin tidak peduli dan berkata, "Omong kosong kalian menyerangku." Tepat saat salah satu kakinya melangkah ke ambang pintu, 7-8 satpam tidak ragu dan melangkah maju. Tongkat di tangan mereka berayun dengan keras ke arah Davin. "Sial!" Davin mengutuk, dia mengangkat lengannya ingin melawan. Namun, para satpam dari villa perumahan di Jing Oriental ini semuanya dilatih oleh perusahaan keamanan resmi. Apa mereka mungkin tidak mampu mengalahkan Davin? Terlebih lagi, begitu banyak orang mengepung Davin seorang diri pada waktu yang bersamaan. 7-8 pengawal dengan tongkat di tangan mereka menjatuhkan Davin ke tanah dengan 3 pukulan. "Kalian jangan memukul lagi. Kalau kalian memukul lagi, maka aku akan lapor polisi." Bobby dengan wajah suram melangkah maju dengan ponsel di tangannya. "Brak!"
Pengawal yang sudah ditendang sebelumnya itu menyapu tongkatnya ke seberang ruangan. Ponsel Bobby langsung terlempar sejauh belasan meter. Tidak menunggu reaksi dari Bobby, pengawal ini menghantamkan tongkatnya lagi ke bahu Bobby. Bobby orang yang berpendidikan ini, bagaimana bisa menahan serangan seperti itu? Dia pun segera menundukkan tubuhnya dengan sungguh-sungguh. Kalian mau lapor polisi? Kami juga sedang bersiap lapor polisi. Kalian yang menerobos masuk dan memukuli orang, bukan? Setelah mengatakan ini, pengawal benar-benar mengeluarkan ponselnya dan menelpon ke 112. Dalam hal ini, mereka berada di pihak yang benar. Bobby juga mengetahui kalau dirinya salah. Davin dan Bobby segera membantu satu sama lain meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, berada di dalam kantor polisi selama beberapa hari, sejujurnya agak tidak layak. Di luar villa perumahan di Jing Oriental. 2 mobil baru dengan pelat sementara, terparkir santai di pinggir jalan. Saat melihat Bobby keluar, seorang anak muda dengan bekas luka di wajahnya, duduk di kursi penumpang sambil mengeluarkan cibiran menghina. Bekas luka mengerikan di wajahnya bergerak-gerak kecil, terlihat lebih mengerikan dan menjijikan. Anak muda ini adalah orang yang sama dengan yang muncul di kota Neo kemarin. Bos, sekarang Valentino tidak bisa ditemukan. Keluarga Angel tidak kunjung keluar. Kenapa kita tidak menangkap orang-orang ini dulu saja? Tanya sopir dengan suara berat. Anak muda itu mengulurkan tangannya, menyela perkataan sopir. Valentino dan beberapa orang ini asing, bahkan kalau aku membunuh mereka, Valentino juga tidak akan merasa cemas. Jadi, kejadian ini tidak akan berarti apa-apa. Hal yang paling menyakitkan yang bisa terjadi pada seseorang adalah segala sesuatu yang dia pedulikan sedikit demi sedikit hancur, meninggalkan luka pada jiwa serta tubuhnya di saat yang bersamaan. Namun, aku hanya ingin Valentino merasakan rasa sakit ini, lalu membiarkannya mati dalam rasa sakit ini. Rasa dingin membanjiri mata pemuda itu. Pengalaman seperti ini, semuanya bisa dirasakan langsung oleh tubuhnya. Tentu saja dia bisa merasakan pukulannya. Namun beberapa hal ini, semuanya Valentino yang memberikan kepadanya. Sekarang, saatnya Valentino membayar utangnya. Jadi sekarang kita jangan melakukan hal gegabah? Tanya sopir. Betul. Jangan melakukan hal yang tidak berguna. Saat ini Valentino berada dalam posisi yang kuat di kota Neo. Begitu dia menyadari ada suatu kejanggalan, kemungkinan besar kita akan gagal. Jadi aku harus mencari kesempatan yang paling pas untuk mencoba melakukan 1-2 pukulan. Cibir anak muda itu, gigi putihnya memantul di kaca spion, terlihat sangat mengerikan. Tunggu dulu. Kalau hingga malam hari mereka tidak muncul, kita akan kembali, lalu memikirkan cara lain. Mendengar perintah anak muda itu, beberapa orang mengangguk setuju. Bobby tidak akan pernah membayangkan hal yang mereka lakukan malah menyelamatkan keluarga Angel. Kalau bukan karena menghindari Bobby, keluarga David juga tidak akan bersembunyi di dalam area villa perumahan di Jing Oriental. Kalau mereka keluar, segala sesuatu pasti akan berkembang dengan tidak terduga. Di Pulau Wire keluarga Wijaya. Valentino duduk di tengah ruangan, di depannya tergantung kain persegi seperti sapu tangan. Kain putih ini adalah benda yang dibawa dari aula leluhur keluarga Wijaya. Valentino sudah membentangkan kain itu, awalnya ia mengira akan ada tulisan atau sesuatu di atas kain, tapi hasilnya malah mengecewakan Valentino. Tidak ada hal lain selain beberapa garis yang berantakan. Bab 592, kamu tidak seharusnya kembali. Beberapa garis ini terlihat seperti coretan yang dibuat anak kecil dengan asal, kelihatannya berantakan dan sama sekali tidak beraturan. Valentino mempelajarinya untuk waktu yang lama, tapi tetap saja tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian, Valentino menjulurkan tangannya dan mengeluarkan benda yang ada di dalam kantongnya. Sebuah kunci. Kunci itu berbentuk kecil dan rapuh. Kilau keemasan yang samar-samar terlihat pada permukaannya dan sama sekali tidak bisa terlihat terbuat dari bahan apa kunci ini. Valentino pikir bentuk kunci untuk villa lantai ke-9 di Villa Cloud sudah sangat rumit. Akan tetapi, kunci kecil dan rapuh ini justru 2 kali lebih rumit dan lebih canggih daripada kunci Villa Cloud lantai ke-9. Valentino menjulurkan tangannya perlahan dan meletakkan kunci itu di atas kain. Meletakkan kedua benda ini bersamaan pasti akan menguak rahasia tertentu atau semacamnya, bukan? Namun, rahasia macam apa yang sebenarnya tersembunyi? Valentino mengernyit kebingungan. Jika Tuan Besar Wijaya meninggalkan benda ini, seharusnya dia memberitahu Valentino benda apa ini. Lagi pula, kunci ini sebenarnya kunci dari mana? Valentino merasa sepertinya dia harus pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya untuk mencari tahu. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, sepertinya tidak akan mudah baginya untuk pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya. Sebenarnya benda apa ini? Gumam Valentino dengan kening yang berkerut.
Dia menjulurkan tangannya dan mengetuk-ketuk meja. Tuan Muda Tommy, tetua ketiga menyuruh saya untuk memanggil Anda kembali. Tepat pada saat itu, terdengarlah sebuah seruan keras dari arah luar pintu. Kesadaran Valentino sontak kembali. Dia memasukkan kedua benda itu ke dalam kantongnya dengan cepat, lalu merapikan pakaiannya. Hari ini aku sedikit lelah, besok saja. Jawab Valentino dengan nada datar. Tuan Muda Tommy, tetua menyuruh saya dua hal. Beliau meminta saya untuk membawakannya kepada Anda dan memberikannya secara langsung di hadapan Anda. Setelah Anda selesai mendengarkannya, silakan tentukan apakah Anda mau pergi atau tidak. Tidak disangka, ternyata orang yang berada di luar pintu itu sangat bersikeras. Dia tidak mau pergi sekalipun Valentino sudah menolaknya. Valentino menjadi ragu untuk sesaat, lalu mengangguk. Masuklah! Baiklah, Tuan Muda Tommy. Suara itu menyahut dari luar, lalu bunyi pintu yang perlahan dibuka pun terdengar. Seorang pria yang bertubuh besar dan tegap pun melangkah masuk. Setelah berada di dalam ruangan, pria itu menutup pintu dengan pelan. Valentino sama sekali tidak menoleh untuk menatap pria itu, dia duduk tenang di kursinya sambil minum teh. Dari penampilannya, sepertinya pria itu berusia sekitar 30 tahunan. Dia nampak sepantaran dengan Kasman. Ciri khas wajahnya terletak di alisnya yang tajam dan bentuk matanya yang runcing. Aura heroik terpancar dari matanya, caranya berjalan bahkan terlihat disiplin dan terlatih. Tak, tak, tak. Suara sepatu boots militernya mengetuk-ketuk lantai dengan nyaring. Setelah berjalan masuk, pria itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia justru mengeluarkan sebuah alat canggih dan berjalan mengelilingi ruangan seolah-olah sedang mendeteksi sesuatu. Setelah memastikan bahwa tidak ada apapun yang tidak normal, barulah pria itu berjalan menghampiri Valentino. Selama kurun waktu ini, Valentino hanya mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Brooke? Detik berikutnya, pria itu berlutut 2 meter di depan Valentino dengan bunyi berdebum. Tuan Muda Valentino! Seru pria itu memanggil. Valentino tertegun sesaat, lalu membalikkan tubuhnya dan menatap pria itu dengan kening yang berkerut. Melihat ekspresi Valentino yang kebingungan, pria itu segera memperkenalkan dirinya. Ini saya, William Wijaya. Valentino kembali tertegun. William Wijaya. Sebelum Valentino datang ke kediaman keluarga Wijaya, Hendrik memberitahunya bahwa ada 2 anggota keluarga yang bisa Valentino percayai. Pertama adalah Caroline Wijaya dan yang kedua adalah William Wijaya. Akan tetapi, Valentino tidak menunjukkan ekspresi seolah ada sesuatu yang salah. Dia hanya menatap William dengan tenang. Oh, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bilang tetua ketiga menyuruhmu membawakan sesuatu untukku? Tanya Valentino dengan nada santai. Tuan Muda Valentino, itu hanyalah tipuan saya semata untuk menghindar dari orang yang curiga atau semacamnya. Saya sudah memeriksa ruangan ini dan sama sekali tidak ada alat penyadap di sini. Jawab William buru-buru menjelaskan. Apa maksudmu? Aku tidak paham. Kata Valentino dengan ekspresi yang tetap terlihat datar. Meteor, Tuan Muda Valentino. Jawab William dengan suara rendah. Begitu mendengar jawaban William, Valentino langsung bangkit berdiri dan menjulurkan tangannya untuk membantu William berdiri. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kata Valentino sambil menatap William dengan ekspresi serius. Demi Tuan Muda Valentino, saya bahkan rela mati tanpa merasa menyesal. Jawab William dengan sungguh-sungguh. Valentino membalikkan tubuhnya dan berkata, Kamu tidak seharusnya datang menemuiku di saat-saat seperti ini. William buru-buru menjelaskan. Jangan khawatir, Tuan Muda Valentino, saya sudah menyamarkan segalanya dengan baik. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Seberapa besar kekuatan yang kamu miliki sekarang? Tanya Valentino tanpa basa-basi. Dia yakin William akan langsung memahami maksudnya. Orang yang dipandang dan dipercayai oleh Pak Hendrik pasti tidak kurang informasi. Terlepas dari Kasman dan yang lainnya yang sedang berada di kota Neo, di sini ada sekitar 186 orang. 80 di antara mereka sedang keluar menjalankan misi. Ini hanyalah jumlah yang ada di bawah komandoku. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang ditugaskan oleh Pak Hendrik atau tidak. Jawab William tanpa keraguan sedikit pun. Baiklah, kamu bisa pergi kalau begitu agar tidak menarik perhatian orang-orang. Jawab Valentino datar sambil mengibas-kibaskan tangannya. William juga tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang sepele, jadi dia buru-buru berkata. Tuan Muda Valentino,
tempat ini tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Anda harus berhati-hati. Kami akan menunggu perintah dari Tuan Muda Valentino. Setelah berkata seperti itu, William pun berbalik badan dan berjalan pergi tanpa ragu. Valentino hanya berdiri diam di tempat tanpa mengatakan apa-apa. Dia tentu saja paham apa maksud perkataan William tentang tempat ini yang tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini, ada banyak sekali anggota keluarga Wijaya yang menginginkan kematian Valentino. Lebih bagus lagi jika Valentino mati di luar. Dengan begitu, kesempatan orang-orang itu untuk memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga pun akan semakin besar. Sebagai keturunan langsung dari keluarga utama keluarga Wijaya, tentu saja Valentino memiliki lebih banyak keuntungan karena dia adalah penerus resmi keluarga. Sedangkan orang-orang yang mati-matian ingin menjadi kepala keluarga itu hanyalah berasal dari keluarga cabang. Selama Valentino tidak mati, mereka adalah orang-orang yang sekedar menjadi bawahan. Oleh sebab itu, Valentino juga bisa membaca satu atau dua tujuan mereka. Akan tetapi, dia tidak merasa takut. Di pulau air milik keluarga Wijaya ini, tidak akan ada orang yang berani membuatnya, Valentino, mati meski mereka menggertakkan gigi penuh kebencian. Begitu sesuatu terjadi pada Valentino, amarah seluruh keluarga Wijaya pasti akan tersulut. Ketika kali ini memutuskan untuk kembali ke keluarga Wijaya, Valentino sebenarnya tidak berniat untuk melakukan apa-apa. Akan tetapi, dia tidak akan meninggalkan tempat ini dalam kondisi dipermalukan seolah-olah dia baru saja bertindak jahat atau semacamnya. Dia, Valentino, akan menunggu di sini. Siapapun yang ingin bertemu dengannya pasti akan secara otomatis mendatanginya. 1 hari pun berlalu. Mereka yang menunggu Valentino untuk datang dan menyapa mereka tidak kunjung melihat sosok Valentino meski telah menunggunya sejak matahari terbit hingga terbenam, mulai dari subuh hingga senja. Di sisi lain, Valentino berada di balik pintu yang tertutup dan menunggu dengan tenang di rumahnya. Bahkan makanannya saja diantarkan oleh pelayan ke dalam kamar Valentino. Sesuai dugaan Valentino, ada orang-orang yang tidak sabar lagi menunggu dan memutuskan untuk datang sendiri menemui Valentino. Sikap Valentino saat berhadapan dengan orang-orang ini terlihat sangat natural. Dia akan tertawa saat harus tertawa dan akan menjadi dingin saat harus bersikap dingin. Sama sekali tidak ada yang berbeda dari 3 tahun lalu. Selain itu, Valentino juga menganggap mereka sebagai orang-orang yang mudah untuk dicampakkan. Dia masih menunggu kedatangan seseorang yang benar-benar ingin dia temui. Benar saja, ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, orang yang seharusnya datang itu pun akhirnya muncul. Valentino duduk di dalam ruangan dengan pintu kamar yang terbuka lebar di hadapannya. Teh merah yang menyegarkan sudah disuguhkan di depannya. Teh merah dengan kualitas tinggi hanya bisa dicicipi saat berada di kediaman keluarga Wijaya. Pukul jam 21:10, seorang pria yang bertubuh tegap dan berotot pun muncul di ambang pintu. Dia berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun seolah-olah dia adalah hantu. Pemuda itu mengenakan setelan jas yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sangat pas. Dia terlahir dengan wajah yang terlihat berwibawa. Alisnya terlihat tegas dan matanya berbentuk runcing, aura kuat yang tidak bisa dijelaskan terpancar dari setiap gerakannya. Saat ini, dia sedang berdiri di depan pintu dengan begitu mantap. Orang-orang dari keluarga Wijaya itu seperti pelayan. Mereka menyapa Valentino dengan hormat begitu bertemu dengannya. Akan tetapi, pemuda ini hanya berdiri diam dan sama sekali tidak terlihat berniat bicara. Valentino mengangkat kepalanya dengan perlahan dan bertatapan dengan pemuda itu. Ternyata dia adalah Timothy. Keluarga Wijaya dari kota Kamar merupakan keluarga yang sangat besar. Keluarga cabangnya bahkan memiliki pohon keluarga yang lebih rumit dan sangat besar. Di generasi Valentino saja, ada sekitar 10-20 orang anak lainnya dari keluarga cabang selain Valentino seorang yang berasal dari keluarga utama. Timothy ini dikenal sebagai orang nomor 1 di antara semua generasi yang lebih muda. Bahkan sosok Valentino 3 tahun lalu tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Meskipun anak-anak lainnya dari keluarga cabang itu tidak menyukai Valentino, mereka tetap menyapa Valentino saat menemuinya karena Valentino memiliki status yang lebih senior daripada mereka. Akan tetapi semenjak kecil hingga kini mereka sudah dewasa, Timothy tidak pernah sekalipun menyapa Valentino. Valentino juga tahu bahwa 3 tahun lalu, sosok Timothy ada di antara orang-orang yang mengusirnya dari keluarga Wijaya seolah-olah Valentino adalah seekor anjing. Selain itu, ayahnya Timothy adalah salah satu dalang di balik layar. "Tommy, kamu tidak seharusnya kembali," kata Timothy perlahan sambil menatap Valentino dengan dingin. Bab 593, tidak bisa apa-apa. Valentino sedikit memicingkan matanya dan menatap Timothy dengan sorot pandangan datar. Beberapa detik kemudian, seulas senyuman penuh maksud pun tersungging di bibirnya.
Bukankah justru kalian yang dengan sengaja memintaku untuk kembali? Tanya Valentino. Ekspresinya tetap datar dan tatapannya terlihat tenang. Timothy hanya balas sedikit mengernyit dan menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Kali ini memang benar ayahnya Timothy dan orang-orang dari keluarga cabang itu yang meminta Valentino untuk pulang. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak meminta Valentino untuk terus mengurung diri di dalam kamar setelah pulang. Begitu Valentino datang menyapa mereka, mereka bermaksud untuk memberi tekanan besar kepadanya. Mereka tidak ingin Valentino berpikir bahwa karena sekarang dia adalah satu-satunya penerus langsung dari keluarga utama, dia bisa bertindak dengan sangat sombong. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menyangka Valentino ternyata tidak mau memberikan kesempatan itu kepada mereka. Dia bahkan tidak menemui mereka satu kali pun. Oleh sebab itu, Timothy pun tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk menemui Valentino. Timothy menatap lurus ke arah Valentino selama beberapa detik, lalu berjalan memasuki ruangan. Begitu dia masuk, dua orang pemuda berjalan mengikutinya dari luar. Mereka berdua tampak sedikit lebih muda daripada Valentino. Hanya dalam sekilas, Valentino langsung tahu bahwa kedua pemuda itu pastilah anak-anak dari keluarga cabang keluarga Wijaya. Kedua anak dari keluarga cabang itu secara alami berdiri di belakang Timothy. Akan tetapi, pembawaan mereka benar-benar tidak sebanding dengan Timothy. Mereka terlihat tidak bisa diatur dan merasa puas dengan diri sendiri. Mereka berdua bisa digambarkan sebagai pemuda playboy yang kaya. Nick dan Pablo adalah anak yang paling tidak berguna di keluarga cabang keluarga Wijaya. Halo, kakak sepupu. Sapa kedua anak dari keluarga cabang keluarga Wijaya itu dengan nada datar. Valentino tidak mengacuhkan mereka dan hanya balas mengangguk dengan singkat, lalu meminum tehnya dengan perlahan. Teh merah yang ada di rumah ini masih saja begitu wangi dan enak, kata Valentino berpura-pura menikmati tehnya. Pablo terkekeh kecil dan berkata, minumlah yang banyak kalau memang kakak sepupu menyukainya. Mungkin saja ke depannya, kakak sepupu tidak bisa meminumnya lagi. Kenapa? Apa hak pengambilan untuk pohon induk teh merah ini sudah tidak ada lagi? Tanya Valentino tanpa menoleh. Tentu saja bukan begitu. Hanya saja, kamu pasti tidak bisa meminumnya kalau tidak berada di kediaman keluarga Wijaya. Jawab Nick sambil ikut tertawa pelan. Tepat pada saat itu, Timothy pun mengangkat tangannya dengan perlahan dan kedua orang di belakangnya secara spontan berhenti berbicara. Kamu tidak bisa berbisnis, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak punya kemampuan untuk menarik pendukung, tidak punya kekuatan militer, dan terlebih lagi tidak punya IQ. Jadi, kamu tidak layak untuk memimpin keluarga Wijaya. Kata Timothy dengan sangat berterus terang sambil menatap lurus ke arah Valentino. Tapi, aku berasal dari keluarga utama. Jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Masih sama seperti Tommy si pecundang saat 3 tahun yang lalu, dia terlihat tidak berbahaya bagi siapapun. Pablo tersenyum mencibir dan berkata, keluarga utama? Memangnya kenapa kalau dari keluarga utama? Kak Tommy, apa kamu tidak bisa melihat bahwa Kak Timothy melakukan hal ini demi kebaikanmu? Nick ikut mengangguk dan berkata, Kak Tommy, jangan bilang kami sebagai adik-adik sepupumu tidak memikirkanmu. Keluarga Wijaya bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan hanya dengan statusmu sebagai anak dari keluarga utama. Keluarga Wijaya memiliki 5 buah pulau besar di timur, selatan, barat, dan utara. Bahkan keluarga cabangnya saja besar sekali. Dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu, kamu tidak punya kekuatan yang cukup untuk memimpin keluarga sekalipun kamu memiliki tekad yang kuat. Jangankan masalah bisnis, kamu bahkan tidak becus dalam mengatur sistem keluarga, kan? Contohnya saja adalah sekian banyak tentara yang keluarga Wijaya miliki. Kita tidak bisa meyakinkan mereka untuk mengikuti perintah kita kalau kitanya sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup. Alasan kenapa selama bertahun-tahun ini keluarga Wijaya bisa berkembang menjadi seperti ini meski didera banyak rintangan bukan hanya semata karena sumber daya keuangannya yang kuat, tapi juga karena latar belakangnya yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, keluarga Wijaya telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik dan membesarkan tentara-tentara itu. Semua tentara keluarga Wijaya itu dilatih dengan keras agar bisa berguna di saat-saat genting. Mereka memiliki peranan yang sangat penting entah untuk melindungi keluarga Wijaya atau menjalankan misi lainnya. Oleh sebab itu, tentara keluarga Wijaya yang dilatih dengan sangat baik itu adalah pendukung keluarga yang terbesar. Seberapa pentingnya mereka sudah tidak perlu dikatakan lagi. Jika ingin membuat orang-orang ini tunduk, tentu saja harus menunjukkan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada mereka. Para pria yang tegas dan memiliki pendirian yang mantap itu sangat jujur dan apa adanya. Jadi satu-satunya cara untuk membuat mereka tunduk adalah dengan kekerasan. Lagi pula,
Siapa yang tidak tahu bahwa Tommy itu adalah seorang penakut yang lemah? Meski telah menjalani latihan khusus sejak kecil, dia masih saja tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu, Nick dan Pablo segera menjadikan fakta itu sebagai alasan. Melihat Valentino yang tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mengejek di wajah Pablo pun semakin kentara. Kak Tommy, apa kamu masih tidak tahu? Saat pertandingan keluarga tahun lalu, Kak Timothy berhasil melawan 20 orang sendirian tanpa satu kali pun kalah. Bahkan tentara terkuat di keluarga Wijaya saja bisa dia kalahkan hanya dengan 2 gerakan. Tidak ada satupun tentara di keluarga kita yang berani menolak mengakui kemenangan Kak Timothy. Kamu pasti tidak akan sanggup melakukan sesuatu seperti ini. Sambung Pablo sambil tertawa. Nick yang ada di samping langsung menyetujui dan menimpali. Kak Tommy, lebih baik kamu memerankan peranmu sebagai playboy dari keluarga kaya dengan sebaik mungkin. Bukankah menanam berbagai macam bunga dan mengumpulkan embun adalah sesuatu yang sangat bagus? Hahaha. Timothy hanya menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Sedangkan Nick dan Pablo terus tertawa dengan ekspresi mengejek. Awalnya, mereka tidak berani bersikap seperti ini kepada Valentino karena bagaimanapun juga, Valentino lebih tua daripada mereka. Dalam keluarga besar yang sangat menekankan tentang garis penerus seperti keluarga Wijaya, mereka menganggap peraturan keluarga dan senioritas anggotanya sebagai sesuatu yang sangat penting. Namun, karena sekarang mereka bersama dengan Timothy, mereka tentu tidak merasa takut terhadap Valentino. Ya, ucapan kalian benar. Aku memang tidak seperti Timothy. Sahut Valentino sambil menyunggingkan seulas senyum yang terlihat tidak berbahaya. Valentino terlihat tenang dan tidak nampak ada perubahan suasana hati sedikit pun. Seolah-olah semua yang Nick dan Pablo katakan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Pada kenyataannya, saat bersikap seperti ini, Valentino sudah memiliki rencana dan pemikirannya sendiri. Percuma saja berdebat dengan kata-kata, lebih baik dia langsung bertindak. Lagi pula, dia belum tahu dengan jelas terkait situasi keluarga Wijaya saat ini. Valentino belum siap jika harus bersinggungan secara langsung dengan mereka. Besi itu keras dan mudah patah. Sejak 3 tahun lalu, Valentino sudah mengetahui prinsip ini. Semakin lawan membenci dan mengabaikannya, semakin besar pula kekuatan yang bisa diam-diam dia kumpulkan. Begitu saatnya tiba, Valentino akan langsung bergerak dengan satu serangan telak. Tawa Nick dan Pablo spontan berhenti begitu mereka mendengar kata-kata Valentino. Mereka langsung menatap kakak sepupu mereka itu dengan terkejut. Jika responsnya seperti itu, berarti dia tidak marah? Bagaimana mereka bisa menjalankan langkah berikutnya dalam rencana mereka jika Valentino tidak marah? Mereka berdua memiliki peran untuk menyulut kemarahan Valentino. Akan tetapi, kenyataannya sekarang Valentino sama sekali tidak marah dan malah mereka berdua yang menjadi tidak berguna. Sedari tadi, Timothy tidak mengucapkan apa-apa dan terus menatap Valentino dengan tenang. Dia ingin memperhatikan ada perubahan ekspresi apa di wajah Valentino. Pada akhirnya, dia harus kecewa. Tidak ada perubahan ekspresi apapun di wajah Valentino, membuat orang yang menatapnya jadi kesulitan untuk menebak apa isi pikiran Valentino. Omong-omong tentang kekuatan bertarung, karena 3 tahun sudah berlalu, aku jadi ingin Kak Tommy memberiku sedikit saran. Kata Timothy dengan datar sambil menatap Valentino. PVFT. Nick tidak bisa menahan diri dan sontak tertawa terbahak-bahak. Timothy memang menyebutnya sebagai meminta saran, tapi kenyataannya. Siapa yang tidak tahu bahwa 3 tahun lalu di kediaman keluarga Wijaya, justru Tommy-lah yang sebenarnya dihajar habis-habisan oleh Timothy. Namun Timothy ingin meminta saran dari Tommy? Kalimat itu jelas hanyalah ejekan. Lupakan saja, aku tidak punya waktu berlatih sebanyak kalian. Apa yang kulakukan selama 3 tahun ini di luar sana paling-paling hanya sekedar mencuci baju dan memasak. Jawab Valentino sambil tersenyum dan mengibaskan tangannya. Saat ini, dia seperti sebilah pedang yang sudah disarungkan kembali. Jangankan unjuk gigi, Valentino bahkan terlihat seperti orang biasa. Di sisi lain, Timothy dan kedua orang lainnya sedang unjuk gigi dengan sangat agresif. Jawaban Valentino membuat Nick dan Pablo kembali tertawa mengejek. Akan tetapi, raut wajah Timothy sama sekali tidak berubah. Dia menatap Valentino dengan penuh maksud dan berkata, 3 tahun di luar telah membuat nyali dan sifatmu yang terus terang itu menjadi tidak ada lagi, ya. Oh, maaf, aku salah bicara. Sepertinya kamu bahkan sedari awal tidak punya yang namanya nyali dan sifat terus terang. Bab 594, masih selemah itu. Valentino menganggukkan kepalanya dengan tenang, kemudian berkata, Benar, apa yang kamu katakan itu benar.
Kalau Arvin dan para penguasa kota Neo lainnya melihat Valentino seperti ini sekarang, mereka pasti akan merasa sangat terkejut. Tuan Valentino yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di kota Neo tiba-tiba menjadi rendah hati seperti ini. Dia pasti sedang bercanda. Akan tetapi, hanya Valentino yang tahu apa yang dia pikirkan. Kak Tommy, kalau berdasarkan silsilah keluarga, kakak termasuk ke dalam keluarga utama, sedangkan aku termasuk ke dalam keluarga cabang, jadi aku tidak berhak untuk melawanmu. Jadi kamu sepenuhnya bisa menolakku dan aku pun tidak berani memaksamu untuk melakukannya. Timothy masih enggan menyerah. Karena dia sudah datang mencari Valentino, maka dia harus mencapai tujuannya. Kalau Valentino tidak pergi mengunjungi para tetua di keluarga, maka mereka mau tidak mau harus memaksa Valentino untuk melakukannya. Lagi pula tidak mungkin para tetua yang mendatangi seorang keturunannya, kan? Valentino sekarang masih bukan pemimpin di keluarga Wijaya. Jadi malam ini Timothy datang untuk menyelesaikan hal ini dengan baik. Dia mencoba menekan arogansi Valentino dengan membuat Valentino sadar akan posisinya di keluarga. Pecundang tetaplah pecundang. Kalau ingin mengambil posisi sebagai pemimpin keluarga, lebih baik berkaca dulu deh. Iya, aku tidak berani menerima tantanganmu, kata Valentino sambil tersenyum. Tatapan mata Timothy perlahan menjadi dingin. Kemudian dia berkata, kamu bisa menolak untuk mengunjungi para tetua. Tapi jika kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku, maka itu hanya akan membuatku memandang rendah dirimu dan Tuan Besar Wijaya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Timothy, senyuman di wajah Valentino seketika menghilang dan kedua matanya menatap ke arah Timothy. Namun Timothy tidak takut, dia menatap balik Valentino. Aturan pertama keluarga Wijaya. Kalau kamu tidak menghormati Tuan Besar Wijaya, maka kamu akan dihukum mati. Begitu ucapan Valentino keluar, Nick dan Pablo langsung ketakutan. Akan tetapi, kali ini mereka tidak berani menjawab. Perkataan Valentino ini jelas bukan mengada-ada. Meskipun Timothy bukan cucu dari Tuan Besar Wijaya, dia tidak sepatutnya mengatakan hal yang tidak sopan seperti ini kepada pemimpin keluarga Wijaya sebelumnya. Tuan Besar Wijaya sudah mewariskan semuanya kepadamu, tetapi kamu bahkan tidak berani untuk menerima tantanganku. Dengan begini bukankah kamu mempermalukan Tuan Besar Wijaya? Kata Timothy sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Kali ini, Valentino menyetujuinya tanpa ragu. Timothy langsung berdiri kemudian berkata, aku akan menunggumu di luar. Setelah itu, Timothy, Nick, dan Pablo langsung berjalan keluar. Valentino menggelengkan kepalanya pelan, kemudian dia mengikuti mereka keluar. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Keempatnya kini berdiri di lahan kosong yang ada di depan rumah. Valentino dan Timothy saling berhadapan, sedangkan Nick dan Pablo berdiri di samping untuk menyaksikan pertarungan. Akan tetapi, mereka tidak merasa tertarik dengan pertarungan ini sedikit pun. Ketika Valentino belum dikeluarkan dari keluarga Wijaya, Timothy kerap kali menantang Valentino. Kapan dia tidak mengalahkan Valentino hanya dengan 2 pukulan saja? Kekuatan Valentino bahkan tidak sampai 1/10 kekuatan Timothy. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, kemampuan bertarung Timothy meningkat pesat. Timothy pasti dapat menduduki posisi 10 besar pada peringkat kemampuan bertarung keluarga Wijaya. Kalau tidak begitu, bagaimana dia menaklukkan begitu banyak petarung di keluarga Wijaya? Oleh karena itu, tidak ada yang menarik dari pertarungan ini. Bahkan jika kamu memikirkannya dengan jari kakimu sekalipun, kamu akan tahu kalau ini adalah pertarungan yang pasti akan selesai dengan cepat. Timothy sama sekali tidak seperti kebanyakan orang yang memulai pertarungan dengan omong kosong. Tanpa berbasa-basi, dia segera mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk menyerang Valentino. Kak Tommy, besok temani aku mengumpulkan embun ya. Mungkin besok juga akan ada. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa layaknya bunyi lonceng. Kemudian perlahan muncul Caroline yang berlari mendekat. Namun, begitu melihat situasi di sini, Caroline pun langsung memelankan suaranya. Duk! 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 Tanpa ragu, Caroline langsung berhenti tepat di samping Valentino sambil menatap Timothy dengan marah. Apa yang akan kamu lakukan, Timothy? Kak Tommy baru saja kembali dan kamu langsung menindasnya. Caroline menatap Timothy dengan marah sambil mengembungkan wajahnya. Timothy berkata sambil menyentuh bagian ujung hidungnya. Aku dan Kak Tommy sudah lama tidak berjumpa. Kami hanya sedang berlatih. Kamu jangan berpikir macam-macam. Berhadapan dengan Caroline si penyihir kecil ini membuat Timothy sedikit muram. Karena bagi Timothy, semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Valentino akan menjadi batu sandungan untuknya. Di mata Timothy,
akan terasa lebih menyenangkan kalau bisa langsung menghancurkan batu sandungan daripada harus memikirkan segala cara untuk menyingkirkan batu sandungan itu. Caroline, menyingkirlah. Aku yang menyetujui hal ini, kata Valentino dengan lembut. Kak Tommy, kamu... Caroline menolehkan kepalanya perlahan sambil menatap Valentino dengan khawatir. Dia pun tahu, jika dibandingkan, kekuatan di antara keduanya bak bumi dan langit. Dahulu, setiap kali Valentino dikalahkan oleh Timothy, Caroline akan berperan sebagai dokter kecil yang mengoleskan obat untuk Valentino. Menyingkirlah. Valentino menatap Caroline dengan serius. Meskipun ragu, Caroline akhirnya menyingkir, kemudian dia mengepalkan tangannya ke atas dan berkata, Kak Tommy, semangat! PVFT, apakah kata semangat akan membuatnya bertahan 10 detik lebih lama? Nick tertawa. Pablo pun segera menanggapinya. Kalau aku berhadapan dengan Kak Timothy, langsung dikalahkan pun rasanya tidak masalah. Justru semakin lama aku bertahan, maka semakin banyak pula aku mendapatkan pukulan. Bukankah itu bodoh? Haha! Apa maksud kalian? Caroline menatap keduanya dengan marah. Namun, Nick dan Pablo memilih untuk membuang muka dan tidak memedulikan Caroline. Caroline memutar badannya lagi, dia menatap Valentino dengan cemas. Kalah, dia pasti akan kalah. Caroline hanya berharap Kak Tommy tidak terluka parah. Kak Tommy, maaf. Sedikit kegelapan terbesit di mata Timothy. Dia mengayunkan lengannya. Kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Lalu tubuhnya yang kuat bagaikan citah menyerang ke arah Valentino. Orang yang ahli di bidangnya akan tahu kebenarannya. Kemampuan bertarung Timothy 2 kali lebih kuat daripada Chris. Kemampuan bertarung Chris dipelajarinya dari medan pertarungan. Jadi bisa dikatakan tidak ada aturannya sama sekali. Singkatnya, itu adalah cara yang liar. Namun Timothy berbeda. Dia telah menjalani latihan secara profesional ditambah dengan kursus praktis di dalamnya. Kekuatan tubuhnya terbentuk hingga mencapai batas maksimum. Dari segi kecepatan maupun kekuatan, semuanya jauh lebih unggul daripada Chris. Kalau Chris berhadapan dengan Timothy, takutnya belum sampai 2 jurus saja dia sudah kalah. Linglung itu tidak bagus. Timothy tertawa mengejek, kemudian kepalan tangannya yang besar dengan disertai hembusan angin yang kencang menghantam keras wajah Valentino. Dibandingkan palu seberat 1000 emas, pukulan itu lebih terlihat seperti harimau ganas yang bergegas mengarah ke wajah Valentino dengan disertai suara gemuruh angin yang kencang. Valentino melangkah mundur, kemudian dia mengangkat lengan untuk menahan serangan di depan wajahnya. Bruk! Pukulan Timothy yang sangat keras menghantam lengan Valentino. Duk! 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 Di bawah tubrukan kekuatan yang keras ini, Valentino terlempar hingga 5-6 langkah ke belakang. Di sisi lain, Timothy berdiri di tempatnya dengan tenang. Dia tidak mundur meski hanya setengah langkah. Kedudukan keduanya ditentukan dalam sekali tubrukan. Nick dan Pablo sama sekali tidak terkejut dengan hasil pertarungan ini, tetapi Caroline tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Akan tetapi, Caroline pun tahu, di saat seperti ini dia sama sekali tidak boleh mengeluarkan suara. Jika tidak, maka Valentino pasti akan merasa terganggu. 3 tahun tidak berjumpa, rupanya kamu masih selemah ini. Bab 595, Sampah. Selesai berbicara, kaki kanan Timothy menghentak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya pun terluntar ke depan. Timothy sangat cepat dan kuat seperti kereta api yang lepas kendali yang terus melaju ke depan sampai bertubrukan. Ketika Valentino baru saja menyeimbangkan tubuhnya, dia melihat Timothy yang datang dengan sangat cepat bagaikan sengatan listrik hingga tidak bisa dihindari. Wush! Valentino memutar tubuhnya ke satu sisi dengan sekuat tenaga untuk menghindar. Saat ini, sudut mulut Timothy menyunggingkan senyuman kejam. Timothy menunggu Valentino melakukan hal ini. Valentino memutar tubuhnya sekuat tenaga. Setelah berpindah arah, Valentino pasti akan mengalami saat di mana dia kehilangan tenaga. Pada saat Valentino kehilangan tenaga, meskipun responsnya sangat cepat, tubuhnya tidak akan mampu mengikuti perintah otaknya. Timothy menunggu saat seperti ini. Mampus! Timothy berteriak dengan lantang, tubuhnya berjarak 2 meter dari Valentino. Timothy menekuk kakinya dengan tiba-tiba dan tubuhnya pun melambung pada detik berikutnya. Otot betis Timothy menonjol, menarik jaringan yang mengikat tulang pada persendian di antara kedua kakinya dan seketika meledak menjadi pantulan yang kuat. Wush! Tubuh Timothy langsung terangkat ke udara, lebih dari 1 meter dari tanah.
Dia menabrak Valentino yang baru saja kehilangan kekuatan dengan kekuatan serangan ke depan. Tubuh Timothy yang berada di udara seperti burung yang merentangkan sayapnya. Lebih mirip seperti burung pemakan bangkai yang terjun mencari makanannya. Timothy menekuk kaki kanannya, lalu menghempaskan kakinya ke depan. Kali ini, target Timothy adalah dagu dan kepala Valentino. Kekuatan Timothy sudah sangat mengerikan. Sekarang, dia menjadi semakin menakutkan lagi karena kekuatan berlari dan kekuatan pukulan dari atas ke bawah. Jika Valentino tidak bisa menghindar kali ini, dia pasti akan mengalami cedera yang berat. Caroline tiba-tiba membelalakan matanya, dia menutup mulut dengan tangannya. Kengerian melintas di mata Valentino. Kaki kanannya melangkah ke belakang dan tiba-tiba menegang. Valentino menggunakan tanah untuk menopang tubuhnya. Valentino segera mengulurkan kedua tangannya. Dia menyilangkan tangannya membentuk salib di depan tubuhnya untuk menutupi kepalanya. Jatuh. Saat Valentino baru saja mengangkat lengannya, lutut Timothy yang sangat kuat langsung membentur wajah Valentino. Bu! Krak! Sendi lutut Timothy dan tulang lengan Valentino langsung bertabrakan dan mengeluarkan suara retakan yang nyaring. Gedebuk! Bu! 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 Sebuah kekuatan yang mengerikan datang. Kaki kanan Valentino yang awalnya tegang pun tergelincir jauh dalam sekejap. Kemudian, dia melangkah mundur lagi dengan tidak terkendali. Tubuh Valentino terhuyung-huyung, tapi pada akhirnya dia tidak terjatuh. Dia hanya menarik napas dalam-dalam. Meskipun dari luar Valentino terlihat menderita, sebenarnya dia merasa biasa saja. Tidak ada gejolak di dalam hatinya sama sekali. Tubuh Timothy yang bergerak ke depan berhenti karena perlawanan. Dia jatuh ke tanah, tapi belum mundur sedikit pun. Timothy menyerang Valentino sebanyak 2 kali dan membuatnya mundur belasan langkah, tapi Valentino tetap tenang. Beginilah kekuatan Timothy. Lebih kuat dari yang sebelumnya. Awalnya dia pasti jatuh hanya dengan 2 serangan. Timothy menggelengkan kepalanya perlahan. Valentino tidak berbicara, dia hanya menatap Timothy dengan tenang. Jatuh? Mulai hari ini, Valentino tidak akan jatuh lagi ketika melawan Timothy. 3 tahun yang lalu, meskipun Valentino menyembunyikan keunggulannya dan tidak pernah bersaing dengan orang lain, dia masih berakhir sebagai orang yang tidak punya rumah untuk kembali. Apa gunanya menjadi seperti itu lagi? Valentino bisa saja kalah. Akan tetapi, jika Timothy ingin melihat Valentino tergeletak di tanah seperti dulu, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Kalau 2 serangan tidak membuatnya terjatuh, maka kita coba 3 serangan. Sebelum kata-kata itu benar-benar selesai diucapkan, Timothy sudah melesat ke depan lagi. Bu, 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 bu. Langkah kaki yang menapak tanah menciptakan suara menginjak-injak yang kuat. Lantai batu kapur yang ada di depan pintu mengeluarkan suara injakan kaki. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang digunakan Timothy saat ini. Dalam jarak sedekat itu dan dengan kecepatannya, Timothy sudah berada dekat dengan Valentino dalam sekejap. Dia tidak memberi Valentino waktu untuk bereaksi. Timothy tiba-tiba menekuk lengan kanannya. Tangan kiri menopang pergelangan tangan kanannya. Timothy menggunakan siku kanannya untuk menghantam ke depan. Siku yang kuat mengenai wajah Valentino. Bu! Valentino kembali menangkis pukulan itu dan dia mundur 2 langkah lagi. Timothy memanfaatkan kelemahan Valentino. Dia langsung menggunakan lengan yang satunya lagi. Timothy menggunakan lengan kirinya untuk menyekut Valentino. Bu! 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 Timothy menggunakan lengan kanan dan kirinya secara bergantian. Dia menyekut Valentino tanpa henti. Sudut dari setiap pukulan Timothy sangat rumit, hal ini membuat Valentino tidak bisa menghindar. Dalam kondisi seperti ini, Valentino hanya bisa berkonsentrasi untuk menangkis serangan Timothy. Siku kiri dan kanan Timothy seperti roda yang tidak berhenti bertukar untuk menyerang. Setiap kali pukulan itu dilayangkan, Valentino akan melangkah mundur beberapa langkah. Sedangkan Timothy sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Valentino untuk bernapas. Timothy membenturkan sikunya seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Shh. Kak Timothy bahkan menggunakan trik ini? Aku ingat ada 18 serangan siku yang dilakukan berturut-turut dalam trik ini. 1 pukulan akan lebih cepat dan lebih kuat dari pukulan yang sebelumnya. Kekuatan 18 pukulan ini semakin bertambah setiap kali diluncurkan. Pukulan terakhir adalah pukulan siku yang paling mematikan. Benar, dalam kompetisi antar keluarga tahun lalu, Kak Timothy menggunakan serangkaian serangan siku. Dia mengalahkan instruktur seni bela diri yang diundang oleh keluarga dengan mudah. Pada saat ini,
Nick dan Pablo sama-sama terkejut. Valentino bisa membuat Timothy begitu berambisi sampai dia menggunakan jurus ini. Caroline juga sangat gugup. Dia juga tahu betapa mengerikannya jurus Timothy ini. 18 serangan siku saling bertautan. Timothy sama sekali tidak memberikan Valentino kesempatan untuk bernapas. Pukulannya menjadi semakin kuat. Bahkan pelat baja padat dengan ketebalan 5-6 cm pun bisa dihancurkan menjadi cekungan besar dengan serangkaian serangan siku ini. Apalagi Valentino yang hanya manusia biasa. Benar saja, di bawah serangan Timothy yang dilakukan secara terus-menerus dan mengerikan, Valentino sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Valentino dipukul berulang kali dengan siku, dia terus melangkah mundur. Valentino hanya bisa mengulurkan tangan untuk menangkis serangan sampai kelelahan. Akan tetapi, Nick dan Pablo masih tampak terkejut. Pada saat ini, Timothy sudah menyekut sebanyak lebih dari 10 kali. Valentino masih bisa menangkis pukulan itu. Hal itu tidaklah mudah. Bahkan bagi Nick dan Pablo, sudah cukup baik jika mereka bisa menangkis serangan sebanyak 5 kali. Bu! Serangan siku terakhir langsung diluncurkan. Serangan itu adalah serangan siku yang paling kuat dan gerakannya paling cepat. Karena itu, Valentino bahkan tidak sempat melawan, bagian dadanya terkena siku Timothy. Shh. Valentino menarik napas, dia mundur beberapa langkah lagi. Sebelum Valentino sempat menarik napas, Timothy tiba-tiba maju. Timothy mengepalkan tangannya dan mengarahkan pukulan yang keras ke perut Valentino. Kamu tidak tahu malu, Timothy! Kak Tommy sudah tidak melawan! Teriak Caroline dengan panik. Akan tetapi, bagaimana mungkin Timothy akan berhenti? Pukulan yang keras itu masih mengenai perut Valentino. Bu! Gedebuk! Valentino langsung membungkuk. Dia memegangi perutnya sambil melangkah mundur, tubuhnya terbentur di atas tong sampah besi yang ada di samping. Untungnya wadah tong sampah itu dilas di lantai, sehingga mampu menopang tubuh Valentino. Meskipun begitu, tong sampah itu tetap bengkok dan berubah bentuk karena ditabrak. Beberapa orang itu bisa melihat bahwa Valentino pasti akan dipukuli hingga pingsan di tempat kalau tidak ada tong sampah ini. Hei, sampah memang harus dibuang ke tempat sampah. Timothy tersenyum. Dia berhenti memukul dan berdiri tegak di tempat. Bab 596, tidak dapat menahan sabar. Saat ini, Valentino sudah kalah. Timothy tidak perlu memukulnya lagi. Meskipun dia ingin Valentino mati, Valentino tidak boleh mati di Pulau Wire. Kak Timothy adalah angkatan muda pertama yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Tentu saja, tidak ada yang berhak menantang Kak Timothy bertarung. Tapi hari ini adalah pengecualian. Nick dan Pablo memuji Timothy sambil menatap Valentino. Mereka tidak heran dengan hasil yang didapat. Jika Timothy kalah dari Valentino, itu baru namanya fantastis. Kak Tommy tidak apa-apa. Caroline segera menghampiri Valentino, hendak membantunya berdiri. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Valentino menggoyangkan tangannya, lalu perlahan berdiri. Tentu saja. Kalau Kak Timothy ingin membunuh seseorang, setelah melancarkan 3 serangan saja, lawan itu pasti sudah mati. Kata Nick sambil terkekeh. Seakan-akan akhir pertarungan yang dialami Valentino sekarang adalah karena Timothy masih berbelas kasihan terhadap Valentino. Caroline menggertakkan gigi. Matanya melihat Timothy dan kedua orang lainnya dengan marah. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Persaingan antara anggota keluarga Wijaya sudah sering terjadi. Meskipun Nyonya Besar Wijaya mengetahuinya, dia tidak ikut campur. Dilahirkan di keluarga Wijaya memang harus sering bertarung agar bisa naik tingkat. Tommy, dengar-dengar kamu mengalami banyak perkembangan di kota Neo. Awalnya aku kira kepulanganmu kali ini akan membawa suatu perbedaan yang besar. Kalau tidak, mana berani kamu pulang? Tapi setelah aku lihat, rupanya aku salah. Kamu masih begitu payah. Hehehe. Timothy tersenyum sinis. Sebenarnya, Timothy memiliki pembawaan yang lebih tenang dibandingkan dengan keluarga cabang lainnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari naluri anak muda yang ingin menjatuhkan orang lain. Apalagi baginya, Valentino ibarat duri di dalam daging. Karena itu, Timothy melakukan segala macam cara untuk menyerang Valentino. Baik itu secara fisik maupun psikis. Iya, kamu memang kuat, kata Valentino dengan ekspresi datar dan anggukan kepala. Siapa yang menang adalah raja, siapa yang kalah adalah pecundang.
Buku-buku sejarah saja ditulis oleh para pemenang. Kali ini, Timothy yang menang. Dia tentu punya hak untuk menertawakan lawannya yang kalah. Timothy melihat Valentino dengan tatapan menghina. Aku tidak mengerti kenapa masih ada orang di perkumpulan tetua yang mendukungmu. Apakah karena mereka pernah bekerja dengan kakek? Tanya Timothy dengan penuh percaya diri. Kakek yang dia maksud tentu saja menunjuk pada Tuan Besar Wijaya. Kakek kandung Timothy adalah adik Tuan Besar Wijaya yang ketiga. Valentino melihat Timothy dengan ekspresi wajah datar. Dia tidak mengomentari perkataan Timothy. Timothy, aku beritahu, Kak Tommy jauh lebih kuat dari kalian semua. Suatu hari nanti, dia akan membuktikannya. Teriak Caroline sambil melotot. Akan tetapi, Timothy bersikap seakan tidak mendengar perkataan Caroline. Matanya terus tertuju kepada Valentino. Aku tidak tahu kenapa kakek begitu memperhatikanmu. Sejak kecil, kamu selalu dibimbing olehnya. Tapi sayang, orang yang telah kakek bimbing menjadi orang yang tidak berguna. Kata Timothy sambil tersenyum dingin. Mendengar ini, tatapan mata Valentino berubah tajam. Valentino yang sedari tadi tidak bersuara akhirnya buka mulut. Kamu boleh mengata-ngataiku, tapi kamu tidak boleh mengata-ngatai kakek. Ini adalah peringatan terakhir untukmu. Valentino memicingkan mata. Pembawaannya menjadi dingin. Pembawaan yang dingin ini membuat Caroline yang berada di sampingnya tercengang. Astaga, kamu bilang apa barusan? Kamu sedang mengancam Kak Timothy? Jangan bercanda, Tuan Muda Tommy. Hahaha. Kata Pablo sembari tertawa terbahak-bahak. Nick juga tertawa, lalu berkata, mungkin maksud Kak Tommy, jika Kak Timothy mengata-ngatai kakek lagi, Kak Tommy akan berlutut minta maaf serta memohon Kak Timothy agar tidak melakukannya lagi. Kamu benar. Kak Timothy, aku mohon kamu jangan mengata-ngatai kakekku lagi. Hahaha. Kata Pablo memperagakan wajah orang meminta belas kasihan. Mendengar ini, Valentino perlahan berdiri dan menarik kembali lengannya yang dipegang oleh Caroline. Sorot matanya dingin. Kak Tommy, kamu... Bisik Caroline. Wanita itu langsung merasa ada yang aneh dengan Valentino. Timothy melihat Valentino dan berkata, yang kalah tidak berhak mengajukan sesuatu. Apa yang aku katakan, itulah yang terjadi. Kakek merasa dirinya pintar dan bijaksana hingga memilihmu. Tapi rupanya murid binaan kakek menjadi. Timothy ragu-ragu untuk mengucapkan kata tidak berguna. Karena itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata, posisi sebagai kepala keluarga seharusnya jatuh di tangan kakekku. Timothy tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Tuan Besar Wijaya. Dia sama sekali tidak menghiraukan peringatan Valentino sebelumnya. Selesai berbicara, Timothy membalikkan badan dan berjalan pergi. Tugasnya sudah selesai. Setelah menekan Valentino, dia akhirnya mengetahui kemampuan Valentino. Sekarang, dia bisa pulang untuk melapor kepada ayahnya. Tommy Wijaya rupanya tetap menjadi orang yang tidak berguna. Berhenti! Tiba-tiba, Valentino berteriak ke arahnya. Timothy berbalik, menatap Valentino dengan sinis dan bertanya,
tanya. Belum cukup hajaran dariku. Hehehe. Sudah kubilang, kamu boleh mengata-ngataiku, tapi jangan bawa-bawa nama Tuan Besar Wijaya. Aku telah memperingatkanmu, tapi kamu mengabaikannya. Sorot mata Valentino dingin. Dia berjalan ke depan sambil mengendurkan kerah bajunya. Valentino tidak ingin melakukan ini. Rencananya adalah bersikap lemah di hadapan musuh. Namun, ada beberapa hal yang membutuhkan kesabaran. Kini, batas kesabarannya sudah habis. Bagi beberapa orang, jika kamu bersabar, dia akan terus mendesak. Jika kamu mundur, dia akan semakin menjadi. Karena itu, kata Valentino sambil melepaskan cincasnya. Kamu mau apa? Tanya Timothy sambil mengernyitkan alis. Valentino terus berjalan maju tanpa menjawab. Sambil berjalan, dia melepas jasnya dan melemparnya ke samping. Memberimu pelajaran! Selesai bicara, Valentino yang sekarang memakai kemeja putih langsung menerjang Timothy. Kecepatannya ibarat cahaya putih yang membuat orang-orang tidak sempat menyaksikannya. Timothy terbelalak. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Valentino saat ini. Kecepatan ini. Plak! Sesuatu terlintas di benaknya. Namun, belum sempat dia mencerna pemikiran tersebut, wajahnya terasa sakit. Kekuatan yang mengerikan datang hingga tubuh Timothy bergeming. Timothy berusaha untuk berdiri tegak. Dia melihat Valentino dengan tatapan tidak percaya. Barusan dia ditampar oleh Valentino. Belum sempat merespons, wajahnya sudah ditampar oleh Valentino. Nick dan Pablo terbelalak menatap Valentino, begitu pula Caroline. Suasana berubah hening. Sementara Valentino berdiri dengan tangan dilipat ke belakang, ekspresi wajahnya datar. Seakan baginya, kejadian barusan hanya masalah kecil. Kamu berani menamparku? Timothy akhirnya merespons. Dia memelototi Valentino. Sejak kecil, Timothy belum pernah ditampar oleh siapapun. Tidak ada anggota keluarga Wijaya yang pernah memukulnya. Namun, kali ini, Valentino, orang yang sudah kalah ini berani menamparnya. Bab 597, dihukum, berdirilah yang tegak. Valentino si pecundang yang dia tindas selama lebih dari 10 tahun, kini malah menamparnya. Saat ini, Timothy sudah seperti kehilangan seluruh akal sehatnya, otaknya sudah terbakar oleh api amarah. Sepertinya kamu tidak percaya. Valentino melirik Timothy dengan santai, lalu mengulurkan tangannya secepat kilat dan menampar Timothy sekali lagi. Aku memang sudah menamparmu. Apa sekarang masih tidak percaya? Tanya Valentino. Caroline dan 2 orang lainnya seketika tertegun. Valentino. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukannya dulu dia tidak bisa mengalahkan Timothy. Kenapa situasi sekarang bisa berubah secepat ini? Atau dulu Valentino sedang menyembunyikan kemampuannya sendiri dan sengaja membiarkan Timothy menang? Matilah! Timothy akhirnya bereaksi. Dia segera mengepalkan tinjunya, lalu melancarkan tinjunya ke pelipis Valentino dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia hanya punya satu keinginan, yaitu membunuh Valentino hanya dalam satu pukulan. Meski Valentino mati di Pulau Wire dan akan menimbulkan kekacauan di keluarga Wijaya, Timothy sudah tidak peduli lagi. Dasar bodoh! Apa kamu sungguh mengira kamu adalah keturunan nomor 1 generasi ketiga dari keluarga Wijaya? Kamu tidak pantas. Valentino mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan kirinya dengan cepat dan mengeraskan otot lengannya. Setelah itu, Valentino mengibaskan lengan kanannya dengan kuat. Serangan Timothy yang kuat itu seketika tersingkirkan ke samping dengan keras. Namun, Timothy mana mungkin akan menyerah. Dia mengepalkan tinju kirinya dan meninju Valentino. Sedangkan raut wajah Valentino masih tampak datar, dia juga mengepalkan tangan kanannya dan berniat untuk menghadapi tinju Timothy. Bu! Terdengar sebuah suara tubrukan yang nyaring. Timothy seketika mundur 5 langkah setelah menghadapi tinju Valentino. Kepalan tangannya terasa sangat sakit hingga membuatnya menarik napas dalam tanpa sadar. Sedangkan Valentino tidak mundur, malah langsung maju beberapa langkah, memperpendek jaraknya dengan Timothy. Dia tidak menunggu Timothy bereaksi, tangan kanannya melesat dengan cepat dan mencengkram leher Timothy. Leher merupakan titik kumpul saluran pernapasan, pencernaan dan aortik. Begitu dicengkram Valentino, Timothy langsung sesak napas. Seluruh tenaga seperti dicabut dari tubuhnya.
Di bawah pandangan kaget Caroline dan yang lainnya, lengan kanan Valentino terangkat tinggi. Dengan menggunakan tenaga yang sangat mengerikan, Valentino mengangkat tubuh Timothy. Berat badan Timothy mencapai 85 kg. Kini hanya dengan satu tangan, Valentino bisa mengangkat Timothy dengan mudah. Caroline dan dua orang lainnya, tidak, bahkan termasuk Timothy sendiri, semuanya sangat kaget. Ternyata Valentino sangat kuat. Lalu, dulu ketika dia dihajar oleh Timothy, apa semuanya hanya karena Valentino sedang pura-pura? Pasti begitu. Kalau aku masih mendengar kamu menghina Tuan Besar Wijaya, aku akan membunuhmu. Valentino memandang Timothy dengan dingin, nada bicaranya juga tanpa emosi. Mulut Timothy bergerak sejenak, tapi karena lehernya dicekik dan sulit bicara, bagaimana dia bisa menjawab Valentino? Ingat, kalau aku ingin membuatmu menjadi keturunan nomor 1 generasi ketiga, maka kamu bisa. Tapi kalau aku tidak ingin, maka kamu selamanya hanya bisa menjadi ampas. Selesai berkata, Valentino melempar Timothy ke samping, sementara Timothy langsung memegang lehernya sambil menarik napas dalam. Sorot mata Timothy ketika memandang Valentino diliputi perasaan kaget. Namun, Valentino sama sekali tidak menatapnya, melainkan segera berjalan maju dan menampar Pablo. Plak! Suara tamparan yang nyaring pun terdengar. Plak! Detik berikutnya, Valentino kembali menampar Nick yang ada di sampingnya. Sorot mata kedua orang itu tampak sangat kaget. Mereka tanpa sadar memegang pipi mereka dan mundur beberapa langkah. Kekuatan yang ditunjukkan Valentino saat ini membuat mereka tidak berani melawannya. Berdirilah dengan baik. Valentino berteriak dingin, lalu menampar mereka lagi sebanyak 5 hingga 6 kali. Valentino adalah orang yang adil. Jumlah tamparan yang diterima Nick sama dengan jumlah tamparan yang diterima Pablo. Sebagai seorang kakak sepupu, hari ini aku akan mengajari satu hal kepada kalian. Kalau sedang berada di luar, kalian harus bisa mengakui kesalahan. Kalau sedang dihukum, maka berdirilah dengan baik. Selesai mengatakan semua itu dengan wajah datar, Valentino kembali menampar mereka sebanyak belasan kali hingga pipi kedua orang itu membengkak. Caroline hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak dan dengan tidak percaya. Dia sungguh tidak menyangka Valentino bisa membalikkan keadaan dengan semudah ini. Valentino yang sekarang seperti sebilah pedang pusaka yang telah lama tersembunyi, sekarang tiba-tiba keluar dari sarungnya dan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu sangat memesona dan memperlihatkan kehebatannya. Timothy dan dua orang lainnya kabur dari sana sambil memegang pipi mereka yang bengkak. Kak Tommy, bagaimana kakak bisa melakukannya? Kakak hebat sekali. Aku tidak tahu ternyata kakak sehebat ini. Astaga, kakakku ini. Caroline segera menghampiri Valentino dan menatap Valentino dengan sorot mata kagum. Gadis ini seperti seorang penggemar yang akhirnya bertemu dengan idola kesayangannya. Ya, dia sekagum itu. Mereka menghina kakek. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal seperti itu. Ucap Valentino sembari menghela napas, kemudian dia berjalan ke kamar. Pada akhirnya, Valentino tidak bisa mengeraskan hatinya seperti batu. Beberapa hal yang menyentuh batas kesabarannya tetap akan menghancurkan rencananya. Caroline sama sekali tidak memahami hal itu. Dia menatap punggung Valentino sembari menghela napas. Kak Tommy, sungguh keren. Gagah sekali. Kak, tunggu aku dong. Teriak Caroline, lalu menyusul Valentino masuk kamar. Meski Valentino terus mengatakan kalau dia sama sekali tidak terluka hari ini, Caroline tetap bersikeras untuk mengobati Valentino. Valentino tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Caroline mengoleskan salep padanya. Tangan Caroline yang kecil dan lembut itu sedang memegang sebuah cotton bud yang sudah diolesi obat, lalu mengoleskannya ke tangan Valentino. Melihat ekspresi Caroline yang serius dan gerakannya yang penuh hati-hati itu, hati Valentino terasa hangat. Di keluarga Wijaya yang besar ini, orang yang bisa membuat Valentino merasa hangat sungguh sedikit. Kak Timothy, bagaimana dengan masalah ini? Kita terima saja pukulan ini. Kenapa si Tommy itu bisa sehebat ini? Apa Kak Timothy tidak sempat bereaksi? Nick dan Pablo merasa sangat tidak senang. Siapa yang akan senang ketika dihajar seorang pecundang? Tidak ada yang pernah menamparku. Tidak pernah. Kali ini aku tidak peduli siapa yang melindunginya. Aku ingin dia mati. Pokoknya harus mati. Sorot mata Timothy tampak penuh kebencian. Dia pun membanting pintu dan masuk ke kamarnya. Dalam sekejap mata, 2 hari sudah berlalu.
Hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Valentino berencana kembali ke kota Neo dari kota Kamer. Dia boleh telat merayakan ulang tahun Angel, tapi tidak boleh tidak hadir. Jadi, Valentino sudah beres-beres sejak pagi dan bersiap pergi ke Pulau Berl untuk menjemput Nyonya Besar Kusuma agar bisa pulang ke kota Neo bersama. Di Pulau Berl, keluarga Wijaya. Di dalam sebuah kamar pasien yang sangat mewah, Nyonya Besar Kusuma membuka matanya dengan perlahan. Dengan kemampuan pengobatan keluarga Wijaya, penyakit Nyonya Besar Kusuma bukanlah suatu masalah yang besar. Melihat Nyonya Besar Kusuma siuman, suster pendamping yang ada di sampingnya langsung menghampiri Nyonya Besar Kusuma dan menanyakannya apakah ada yang diperlukan. Nyonya Besar Kusuma melihat sekeliling, dia merasa sangat bingung, lalu bertanya. Di mana? Nyonya Besar, ini adalah Pulau Berl keluarga Wijaya. Jawab suster itu. Pulau Berl keluarga Wijaya? Hah? Pulau Berl? Keluarga Wijaya yang mana? Jantung Nyonya Besar Kusuma seketika tersentak dan langsung tersadar. Suster itu tertawa ringan, lalu berkata, di sini adalah bagian dari kota Kamer. Apa? Kota Kamer? Nyonya Besar Kusuma membelalakan matanya, raut wajahnya tampak sangat kaget. Keluarga Wijaya dari kota Kamer, bukankah? Ternyata dia ada di keluarga Wijaya kota Kamer. Semua ini bagaikan sebuah mimpi bagi Nyonya Besar Kusuma. Si siapa yang membawaku kemari? Kenapa aku bisa sampai di tempat ini? Setelah Nyonya Besar Kusuma tersadar, dia segera menggenggam tangan suster itu dan bertanya. Apa Nyonya Besar tidak tahu? Tuan Muda Tommy yang membawa Nyonya Besar kemari. Suster itu agak heran. Tuan Muda Tommy? Siapa dia? Nyonya Besar Kusuma terus berpikir, tapi dia sungguh tidak tahu siapa Tuan Muda Tommy yang dimaksud. Anda tidak kenal dengan Tuan Muda Tommy? Jangan-jangan Anda belum pulih sepenuhnya. Apakah jadi amnesia? Suster itu semakin bingung. Tidak. Aku benar-benar tidak mengenal Tuan Muda Tommy. Nyonya Besar Kusuma masih saja tidak bisa mengingat siapa Tommy itu. Baiklah. Suster itu menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu masalah di kota Neo. Jadi dia juga tidak tahu apa hubungan Valentino dengan Nyonya Besar Kusuma. Tuan Muda Tommy sudah akan kemari. Pada saat itu Anda pasti akan tahu. Jelas suster tersebut. Bab 598, Hari Ulang Tahun Angel. Kenapa? Tuan Muda Tommy bisa membawaku kemari? Nyonya Besar Kusuma bukan sedang bertanya pada suster, melainkan sedang bergumam sendiri. Suster kira Nyonya Besar Kusuma tahu kalau Pulau Berl keluarga Wijaya tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jadi Nyonya Besar Kusuma sedang berpikir bagaimana dia bisa masuk ke sini. Makanya suster itu langsung menjelaskan kepada Nyonya Besar Kusuma. Meski orang lain tidak bisa masuk, tapi Tuan Muda Tommy bisa datang kemari. Bagaimanapun Tuan Muda Tommy memiliki status yang sangat tinggi. Sebenarnya, Pulau Berl keluarga Wijaya adalah pusat dari pengobatan medis keluarga Wijaya. Selama beberapa tahun ini, orang yang bukan anggota keluarga Wijaya sangat jarang datang kemari untuk berobat. Tuan Muda Tommy bisa memikirkan cara untuk membawa Anda kemari pasti karena hubungan Anda dengan Tuan Muda sangat dekat. Ucap suster itu sembari menuang segelas air untuk Nyonya Besar Kusuma. Hubungan dekat. Nyonya Besar Kusuma semakin kebingungan. Orang bermarga Wijaya yang dia kenal hanya ada beberapa orang. Namun, orang bermarga Wijaya yang paling dekat dengannya adalah Valentino. Selain dari Valentino, dari mana dia kenal Tuan Muda Tommy ini? Siapa sebenarnya Tuan Muda Tommy itu? Dia adalah Tuan Muda keluarga Wijaya, kan? Nyonya Besar Kusuma tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tentu saja. Tapi sebentar lagi Tuan Muda Tommy akan datang. Setelah kalian bertemu, Nyonya Besar akan tahu apakah Anda kenal dengannya atau tidak. Jawab suster itu sembari memberikan segelas air kepada Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma memegang segelas air itu sembari bertanya. Coba kamu jelaskan dulu. Siapa dia sebenarnya? Suster itu terdiam sejenak, lalu menjawab. Tuan Muda Tommy adalah Tuan Muda dari keluarga utama keluarga Wijaya kota Kamer, Tommy Wijaya. Di keluarga Wijaya, Tuan Muda Tommy adalah satu-satunya keturunan keluarga utama. Dia adalah calon kepala keluarga. Nyonya Besar sangat beruntung karena bisa kenal dengan Tuan Muda Tommy. Bisa diperhatikan oleh Tuan Muda Tommy, pasti Nyonya Besar Kusuma bukanlah orang sembarangan. Apa?
Nyonya besar Kusuma seketika membelalakan matanya, mulutnya juga terenganga lebar. Dia dengan kaget berteriak heboh. Calon kepala keluarga Wijaya Kota Kamar. Si Tommy Wijaya ini adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya yang memiliki aset ratusan triliun. Esti. Nyonya besar Kusuma menghirup napas dalam. Dia tiba-tiba terpikir akan seseorang. Jangan-jangan ketika Handrici dari keluarga Wijaya datang memberi mahar kepada Angel, itu sebenarnya atas perintah Tuan Muda Tommy. Pasti benar. Pasti Angel pergi menghubungi Handrici untuk memohon Tuan Muda Tommy demi dirinya. Makanya sekarang dia berada di keluarga Wijaya Kota Kamar untuk menjalani pengobatan. Kalau tidak, dia sendiri tidak punya hubungan apapun dengan Tommy. Dulu, Nyonya besar Kusuma pasti akan sangat senang, bahkan sangat gembira. Bagaimanapun, bisa berkenalan dengan keluarga Wijaya Kota Kamar merupakan keberuntungan yang sangat besar. Namun, pada saat ini Nyonya besar Kusuma merasa ragu. Ketika dia memikirkan apa yang dilakukan Valentino demi Tuan besar Kusuma saat perjamuan ulang tahun dan kemampuan yang diperlihatkan Valentino, semua itu membuat Nyonya besar Kusuma ragu. Tentu saja Valentino bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Tuan Muda Tommy. Tapi rasa berbaktinya kepada Tuan besar Kusuma dan ketulusannya terhadap Angel, langit dan bumi bisa bersaksi baginya. Tidak, aku tidak ingin bertemu dengan Tuan Muda Tommy. Aku ingin pergi sekarang juga. Setelah berpikir cukup lama, Nyonya besar Kusuma akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan memisahkan Valentino dan Angel lagi. Meski Tuan Muda Tommy sangat hebat, Nyonya besar Kusuma tidak akan meliriknya. Nyonya besar, sebaiknya Anda beristirahat dengan tenang. Nanti setelah Tuan Muda Tommy datang, dia akan mengantar Anda pulang. Selesai bicara, suster itu berbalik dan pergi keluar ruangan. Dia berniat memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Nyonya besar Kusuma sekali lagi. Nyonya besar Kusuma hanya mangap-mangap. Pada akhirnya, dia hanya diam saja dan tetap merasa cemas. Utang harta mudah dilunaskan, tapi utang budi sangat sulit dibayarkan. Kini dirinya telah berutang budi kepada Tuan Muda Tommy, bagaimana dia harus membayarnya? Kalau Tommy ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikahi Angel, apa yang harus dia lakukan? Setelah berpikir cukup lama, Nyonya besar Kusuma memandang keluar jendela sambil menghela napas. Dia berkata, Valentino, terima kasih apa yang telah kamu lakukan untuk Tuan Besar. Terima kasih atas jasamu terhadap keluarga Kusuma. Kali ini, biarkan aku yang berkorban demi kalian. Kalau Tuan Muda Tommy bersikeras ingin memaksaku karena telah menyelamatkanku, maka aku akan mengembalikan nyawaku kepada keluarga Wijaya. Di Pulau Wair keluarga Wijaya. Begitu pukul 8 pagi, Valentino pun bangun dan mandi dengan santai. Selama beberapa waktu saat dia di keluarga Wijaya, keadaannya selalu seperti ini. Dia sama seperti dulu ketika dia masih tinggal bersama keluarga Wijaya, terlihat santai dan tidak berbahaya. Dia tampak tidak memiliki ambisi, seperti seorang yang numpang hidup saja. Dalam waktu 2 hari ini, dia tidak pergi menemui orang-orang keluarga Wijaya. Baik itu Nyonya besar Wijaya atau keluarga cabang keluarga Wijaya, Valentino sama sekali tidak mengunjungi mereka. Sedangkan orang-orang keluarga Wijaya juga bisa menahan diri. Selain Timothy dan 2 orang tadi, sisanya pura-pura tidak tahu kalau Valentino sudah kembali. Valentino juga senang-senang saja. Dia setiap hari pergi mengumpulkan air embun bersama kera lain, merapikan tanaman. Dia akhirnya bisa bersantai selama 2 hari. Sepertinya setelah aku pergi, banyak yang akan langsung menghela napas. Valentino tertawa ringan. Hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Meski Nyonya besar Wijaya ingin memintanya tetap di sini, Valentino juga akan tetap pergi. Keluarga Wijaya merupakan tempat di mana dia tumbuh dewasa. Di sini adalah rumahnya. Namun, bagi Valentino, keluarga Wijaya hanyalah orang yang lalu lalang. Setidaknya sekarang dia masih bukan kepala keluarga Wijaya. Pak Hendrik, hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Begitu Valentino menghubungi Hendrik, jantungnya berdegup kencang. Valentino sudah berjanji pada Angel kalau dia akan memberitahu semuanya kepada Angel di hari ulang tahunnya. Baik itu Maple Rain Real Estate ataupun identitasnya sendiri. Asalkan Angel ingin mengetahuinya, Valentino akan menceritakan semuanya. Hari ini akhirnya datang juga. Semua yang pernah dikatakan Valentino, dia akan membuktikannya kepada Angel. Tuan Muda Valentino, tenang saja. Semua yang sudah Anda pesankan sebelumnya sudah saya bereskan. Urusan setelahnya juga sudah bisa dilakukan hari ini. Jawab Hendrik dengan sopan. Kekaguman mewarnai nada bicaranya. Dia bisa merasakan perasaan gembira yang meluap-luap seperti anak kecil dari Valentino. Valentino seperti anak kecil yang diam-diam berusaha keras dan mendapat nilai sempurna.
lalu ingin memberi kejutan kepada orang tuanya. Valentino yang sekarang membuat Hendrik merasa dia masih seperti anak-anak. Hendrik berkata dalam hati, ternyata cinta itu tidak hanya membuat para wanita bodoh. Ternyata tuan muda Valentino yang memiliki hati sekeras batu pun terpengaruh. Bagus. Baguslah kalau sudah selesai diatur. Hari ini aku ingin seluruh kota Neo mengucapkan doa kepada Angel. Jawab Valentino sembari tersenyum. Tuan muda Valentino, hal ini sama sekali tidak sulit. Jawab Hendrik tanpa ragu. Kini, Valentino sudah menjadi penguasa kota Neo. Jangankan sebuah ulang tahun, bahkan kalau dia ingin membalikan seluruh kota Neo, itu merupakan hal yang mudah baginya. Oke, aku akan segera pulang dari keluarga Wijaya. Valentino mengangguk. Hendrik terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan muda Valentino, ketika perjalanan pulang nanti, Anda harus berhati-hati. Kudengar dari William, Anda baru saja bertengkar dengan Timothy lagi. Dia adalah orang yang lumayan pendendam. Bab 599, Kekuatan Mengendalikan Takdir. Ketika Anda masih di keluarga Wijaya, dia tidak akan berani melakukan hal yang kelewat batas. Tapi begitu Anda keluar dari wilayah keluarga Wijaya, mereka tidak akan terlalu memedulikan tindakan mereka lagi. Kata Hendrik dengan serius. Dia sudah mengikuti Tuan Besar Wijaya selama 30 tahun lebih. Dia yang menyaksikan beberapa anak cucu keluarga Wijaya ini tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sifat mereka? Tenang saja, aku tahu, kok. Valentino sama sekali tidak peduli dengan peringatan Hendrik, dia hanya tersenyum sambil mengangguk. Selesai mandi, Valentino mengambil sebuah benang tipis dan melingkarkannya pada kunci kecil yang dia dapatkan dari aula leluhur keluarga Wijaya agar tidak hilang. Valentino kembali melihat kain putih itu, lalu bersiap untuk mencuci kain itu. Benda berwarna putih memang mudah kotor. Belum lagi dia sudah mengamati kain itu selama 2 hari, tentu saja kain itu menjadi sangat kotor. Syur! Air pun mengalir keluar dari keran. Begitu air tersebut menyentuh kain putih itu, Valentino langsung tertegun. Kain putih ini sepertinya agak berbeda. Kainnya seperti terbuat dari plastik. Air hanya mengalir di atas permukaan dan tidak bisa membasahi kainnya. Air keran hanya mengalir di atas permukaan dan jatuh begitu saja. Valentino memungut kain putih itu dan mengibasnya. Butiran air yang tersisa di atas kain juga langsung lenyap. Ketika dia memegang kain itu, kainnya terasa sangat kering, tidak basah sama sekali. Bahkan air saja tidak bisa membasahi kain ini? Gumam Valentino dengan bingung. Dia sering melihat kain yang menyerap air, tapi tidak pernah melihat kain yang tidak bisa basah. Bahan kain ini seperti ada selapis plastik yang membungkusnya. Kain ini seperti sedang menolak resapan air. Tampaknya, bahan kain ini agak istimewa. Semakin aneh suatu hal, akan membuat Valentino semakin merasa kalau hal itu telah tersembunyi sebuah rahasia besar. Kain ini sedang sengaja menolak resapan air. Lantas apa yang terjadi kalau kain ini basah? Apa yang akan terjadi? Kak Tommy? Kak Tommy ada di mana? Tiba-tiba, Valentino bisa mendengar suara Caroline yang memanggilnya. Ya? Valentino menghentikan lamunannya, kemudian mengusap kain tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong. Setelah itu, dia segera berjalan keluar. Begitu dia keluar, ada seorang wanita muda yang langsung memeluk Valentino. Valentino tidak perlu melihat siapa wanita itu, hanya dengan mencium dari aroma tubuhnya saja, dia sudah tahu kalau wanita itu adalah Caroline. Valentino agak tidak berdaya. Caroline senang memeluknya tanpa melihat tempat dan waktu. Meski dia sudah dewasa, Caroline dan Valentino tidak pernah ada pantangan apapun. Seperti semalam, Caroline bersikeras ingin tidur sekamar dengan Valentino. Setelah Valentino menolaknya dengan tegas, Caroline baru pergi dari kamarnya. Valentino tahu kalau Caroline tidak punya niat apa-apa. Caroline hanya terlalu bergantung pada dirinya. Kak Tommy sudah mau pergi, ya? Caroline membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Suaranya terdengar sangat kecewa. Ya, sudah saatnya aku pergi. Valentino mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Caroline sesaat. Aku mau pergi bersama Kak Tommy. Semalam aku sudah membahas hal ini dengan nenek selama 2 jam, tapi nenek tidak mengizinkanku. Caroline memanyunkan bibirnya. Suaranya terdengar sangat tidak puas. Senyuman Valentino seketika lenyap. Bagaimana mungkin keluarga Wijaya akan mengizinkan Caroline mengikuti dirinya berkelana? Bagaimanapun, Valentino hanyalah seseorang yang dibuang oleh keluarga Wijaya.
Setelah kakak sudah punya kekuatan untuk mengendalikan takdir, kakak akan membiarkan melakukan apapun yang kamu mau. Terserah apapun itu, yang penting kamu mau. Ucap Valentino dengan tenang. Kelihatannya Valentino seperti sedang menghibur Caroline, tapi sebenarnya dia sedang berjanji pada Caroline. Sedangkan Valentino adalah orang yang sangat menepati janji, dia tidak akan mengingkarinya. Oke, aku percaya pada Kak Tommy. Mungkin orang lain akan berpikir kalau Valentino hanya asal berbicara, tapi hanya Caroline yang akan mengingat semua perkataan Valentino dengan serius. Di ruang tamu. Aku sungguh tidak memerlukan itu. Valentino menatap Caroline dengan canggung. Di tangan kiri Caroline ada toner, sementara di tangan kanannya ada lotion pelembab. Caroline bersikeras ingin mendandani Valentino. Kakak harus mendengarkanku, pria juga perlu merawat diri. Aku tidak ingin lain kali bertemu kakak. Kakak sudah menjadi seorang kakek-kakek. Hahaha. Caroline berkata sembari mengoles toner ke wajah Valentino. Tidak, tidak. Wajah kakakmu ini wajah alami tanpa kotoran. Aku benar-benar tidak perlu ini. Valentino mana mungkin bersedia memakai perawatan wajah. Dia tidak pernah memakai benda-benda seperti ini. Dia pun sibuk melambaikan tangannya, menolak tawaran Caroline. Kak Tommy, aku hanya bisa melakukan hal seperti ini untukmu, tapi kakak malah tidak bersedia. Caroline mencebik sambil menatap Valentino dengan sorot mata sedih. Ah, baiklah, baiklah. Valentino sangat tidak berdaya. Dia memberanikan dirinya lalu memejamkan kedua matanya, seolah-olah sudah berserah diri. Melihat itu, raut wajah sedih Caroline baru menghilang. Dia pun melebarkan kedua kakinya dan berdiri di hadapan Valentino yang sedang duduk sambil menepuk-nepuk toner ke wajahnya. Saat ini, Valentino sedang duduk di atas kursi, sementara Caroline sedang duduk di atas kakinya. Posisi mereka berdua tampak agak aneh. Tangan Caroline yang sudah basah dengan toner langsung menepuk-nepuk wajah Valentino. Rasanya sangat geli dan adem, perasaan ini sungguh nyaman. Valentino sudah hidup selama 20-an tahun, hari ini adalah pertama kalinya wajahnya ditepuk orang lain. Jadi, bisa dibilang Caroline hebat juga bisa menepuk wajah Valentino. Hei, Kak, tepukanku keras tidak? Kalau geli, beritahu aku, ya? Ucap Caroline dengan serius. Valentino tanpa sadar menggelengkan kepalanya, tapi langsung ditahan oleh tangan Caroline. Kepala Valentino jadi tidak bisa bergerak. Kalian para wanita, memang lumayan sadis dengan diri kalian sendiri. Bagiku, ini bukan apa-apa. Jawab Valentino dengan tidak berdaya. Dia tahu ketika Angel dan Jenny memakai toner, tepukan mereka jauh lebih keras dibanding tepukan Caroline. Hei, kakak tidak merasa sakit karena wajah kakak sudah cukup tirus. Menepuk wajah adalah salah satu cara agar wajah tampak tirus. Oh ya, Kak Tommy, kelak kakak harus merawat diri, ya? Ini adalah set perawatan wajah untuk pria yang khusus kupilih untuk kakak. Ketika William pergi bekerja di luar negeri, aku yang meminta William untuk membelinya. Jelas Caroline sambil memijit wajah Valentino. Valentino menjadi lebih tidak berdaya lagi. Seorang pria seperti William malah harus menenteng serangkaian perawatan kulit ketika sedang dinas di luar. Dia juga lumayan menyedihkan. Saat cuci wajah, kakak harus memakai air hangat. Kakak tahu apa kegunaan air hangat dan air dingin, kan? Ketika kulit kita menyentuh air hangat, pori-pori kita baru akan terbuka. Dengan begitu, semua zat baik dari perawatan kulit kita baru bisa menyerap ke dalam pori-pori, jadi efeknya akan lebih bagus. Caroline dengan serius menjelaskan semua itu kepada Valentino, tapi Valentino hanya masuk kiri keluar kanan. Kalau kakak memakai air dingin, pori-pori akan menutup dan perawatan kulit yang kita pakai hanya akan menempel di lapisan terluar. Hasilnya juga tidak akan sebagus itu. Selesai berkata, Caroline meletakkan tonernya dan bersiap memakaikan lotion pelembab. Namun, pada saat ini Valentino mendadak teringat dengan sesuatu. Caroline, tadi katamu, air dingin bisa apa? Valentino menatap Caroline dengan mata terbelalak, jantungnya juga sedang berdegup kencang. Caroline mengira Valentino akhirnya tertarik untuk merawat kulitnya. Dia pun menjelaskan dengan senang hati. Kalau mencuci wajah dengan air dingin, pori-pori akan tertutup rapat, jadi perawatan kulit yang kita pakai hanya akan menempel di lapisan terluar kulit. Bukankah itu sangat disayangkan? Kalau pakai air panas? Tanya Valentino lagi. Air panas bisa membuat pori-pori kulit terbuka, jadi perawatan kulit yang dipakai juga bisa lebih meresap ke dalam kulit. Jawab Caroline sembari tersenyum. Mendengar ucapan Caroline, Valentino langsung duduk tegak.
Tangannya tanpa sadar langsung mengusap kain yang ada di dalam kantongnya. Bab 600. Selamanya. Tunggu sebentar, aku mau ke toilet dulu. Saat ini, Valentino benar-benar terburu-buru. Dia segera berdiri dan berjalan ke toilet. Kak, tunggu sebentar, perawatannya belum selesai. Caroline melangkahkan kakinya dengan cemas di belakang. Sebentar, kita bicarakan nanti saja. Valentino langsung masuk ke toilet dan mengunci pintu dengan pelan. Wush! Valentino mengambil baskom dan mengisinya dengan air panas hingga penuh. Sistem pengontrol suhu pemanas air dan pemanas elektrik keluarga Wijaya dapat menyediakan air panas dengan suhu mencapai 90 derajat pada setiap saat. Prinsip pemuaian yang dikatakan Caroline benar-benar menyadarkan Valentino. Sebuah kalimat yang langsung menyadarkannya. Tadi, dia menggunakan air dingin untuk mencuci kain ini, tapi airnya tidak meresap sama sekali. Apakah kain ini mengikuti prinsip pemuaian? Valentino mengeluarkan kain itu dan membuka lipatannya. Dia melihat beberapa garis lipatan yang berantakan di atasnya dan tidak berani mencelupkan kain tersebut di dalam air. Jawabannya tergantung pada baskom berisi air dengan suhu mencapai 90 derajat ini. Apakah ini akan mengejutkannya atau tidak? Fiuh! Valentino menghela napas, lalu mengibaskan kain itu secara perlahan dan memasukkannya ke dalam baskom yang berisi air. Bahan dari kain ini cukup bagus. Ia tidak tenggelam dan terus mengambang di atas air bersuhu 90 derajat. Valentino juga tidak cemas dan hanya menunggu dengan tenang. 1 detik, 5 detik, 1 menit. 2 menit telah berlalu, kain itu masih mengambang di atas permukaan air. Hanya terdapat sedikit air yang meresap ke kain tersebut. Uap panas bahkan bisa melewati kain putih tersebut, tapi kain putih itu masih tidak bergerak sama sekali. 3 menit telah berlalu. Valentino akhirnya menyerah. Dia menertawakan dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada barang yang begitu ajaib? Tampaknya dia berpikir terlalu jauh. Valentino menyerah sepenuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil kain tersebut. Tampaknya dia masih belum bisa memahami rahasia dari kain ini sepenuhnya. Shh. Saat telapak tangan Valentino menyentuh permukaan air, dia langsung menarik tangannya kembali. Dia terlalu sibuk memikirkan kain ini hingga lupa bahwa suhu air di baskom ini mencapai 90 derajat. Valentino mengibas-ngibaskan telapak tangannya, lalu mengambil gosok gigi di sampingnya dan hendak mengangkat kain tersebut. Tepat pada saat itu, sudut kain tiba-tiba terendam dalam air. Valentino langsung menghentikan gerakannya dan menarik kembali tangannya dengan perlahan. Begitu sudut kain itu terendam dalam air, ia langsung seolah terlepas secara penuh. Air terus menyebar dan bagian kain yang terendam dalam air semakin luas. Hanya dalam 10 detik, kain tersebut sudah terendam sepenuhnya dalam air. Bahkan saat di dalam air, kain tersebut masih terbuka dengan rapi dan tidak kusut sama sekali. Valentino menahan napasnya, lalu meniup airnya secara perlahan sambil memelototi kain itu tanpa berkedip. Dalam 5 detik, terjadi perubahan yang besar pada kain tersebut. Permukaan kain yang awalnya memiliki beberapa garis berantakan, saat ini mulai bermunculan garis yang baru. Seolah ada sebuah kuas tak terlihat yang sedang melukis sesuatu di permukaan kain ini. Mata Valentino terbelalak. Ajaib, benar-benar ajaib. Valentino pernah melihat sebuah tato yang menggunakan tinta dari darah burung merpati. Pada hari biasa, tato tersebut tidak akan terlihat. Namun, ketika aliran darah memompa dengan cepat atau setelah olahraga, tato itu akan muncul secara perlahan. Pada saat ini, kain ini memiliki karakteristik yang sama dengan tato tersebut. Sebuah pola muncul secara perlahan. Valentino berdiri dan melihat ke bawah, tampaknya dia melihat guratan sebuah kata. Kata ini. Valentino mengganti sudut pandangnya, dia bisa melihat guratan kata yang ada di tengah pola bergaris tersebut dengan samar. Tampaknya tulisan yang muncul adalah nama Timmy. Tim, bukan, itu Tommy. Benar, guratan kata yang ada di tengah adalah Tommy. Tommy dari Tommy Wijaya. Saat ini, Valentino menghela napas panjang. Dia akhirnya tahu kalau barang ini adalah peninggalan dari Tuan Besar Wijaya untuknya. Nama Tommy ini berarti pangkat, nama ini diberikan oleh Tuan Besar Wijaya. Hanya kecerdasan luar biasa Tuan Besar Wijaya yang dapat menciptakan ini secara diam-diam. Hanya saja, Valentino masih tidak tahu apa arti dari pola ini. Namun, keberhasilannya dalam menampilkan polanya secara utuh sudah merupakan sebuah terobosan besar. Di luar, suara desakan dari Caroline terus terdengar. Valentino tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memotret pola tersebut,
lalu mengambil kain itu. Valentino membasuhnya dengan air dingin terlebih dulu. Benar saja, warna dari pola tersebut memudar secara perlahan. Serta, saat Valentino memeras kain itu hingga hampir kering, pola tersebut hampir menghilang sepenuhnya. Valentino menghela napas, dia segera memasukkan kain tersebut ke sakunya dan berjalan keluar. Walaupun Valentino masih tidak tahu apa yang ingin diutarakan oleh Tuan Besar Wijaya padanya, tapi Valentino bisa menebak bahwa pola ini pasti menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kunci tersebut, sepertinya pola ini adalah semacam peta jalan. Kunci itu baru berguna jika dia bisa menemukan tempat yang benar. Kak Tommy, helikopter sudah menunggu. Wajah kecil Caroline terlihat sedikit sedih, tapi dia berusaha untuk mengontrol suasana hatinya. Baik, ayo pergi. Valentino mengangguk dan membawa Caroline keluar. Dia pulang dan pergi dengan tangan kosong. Valentino memandang ke dalam rumah itu dengan lekat, lalu menutup dan mengunci pintu tersebut secara perlahan. Entah kapan dia akan kembali lagi ke sini. Keduanya bergegas berjalan ke landasan helikopter yang ada di pantai. Pada sepanjang jalan ini, para pelayan keluarga Wijaya kembali berkumpul dan pergi ke pantai untuk mengantar Valentino pulang. Pemandangan ini membuat beberapa anggota keluarga Wijaya merasa jengkel. Namun, sebagai pelayan keluarga Wijaya, mengantarkan Valentino sang tuan muda dari keluarga utama merupakan kewajiban mereka. Karena itu, para anggota keluarga Wijaya tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan hal ini. Caroline menjadi semakin sedih seiring mereka mendekati pantai. Awalnya, terdengar ocehan dan semakin lama, suara itu menjadi semakin kecil hingga menjadi hening sepenuhnya. Valentino juga tidak banyak bicara, dia hanya menepuk punggung Caroline dengan lembut. Pada saat itu, pilot sudah menunggu di landasan helikopter pantai, bersiap untuk berangkat. Valentino dan Caroline berjalan di depan, diikuti oleh ratusan pelayan keluarga Wijaya dari belakang. Di belakang, entah ada anggota keluarga Wijaya yang mengintip dari belakang jendela atau tidak. Kak, ayo kita foto. Caroline tiba-tiba menarik baju Valentino dan berjalan ke samping taman bunga. Baik. Valentino mengiyakan sambil tersenyum. Caroline berusaha keras untuk tersenyum, dia menyandarkan kepalanya pada Valentino dan mengacungkan dua jari. Tangan kanannya memegang ponsel untuk berfoto. Angin pantai berhembus meniup lembut rambut Caroline yang menggelitik wajah Valentino. Setelah berfoto, Caroline menyandarkan kepalanya pada Valentino lagi. Kak Tommy, kamu harus ingat, bahkan jika suatu hari nanti seluruh dunia meninggalkanmu, kamu tetap kakak Tommyku selamanya. Selama kamu tidak mengusir Caroline pergi, Caroline akan terus berada di sisimu dan menjadi pengikutmu. Suara lembut dan serius gadis muda itu yang diikuti dengan napas hangat yang mengenai telinga Valentino. Valentino merasa sangat tersentuh. Baik. Valentino mengangguk pelan dan berkata, kalau kamu ditindas, jangan lupa beritahu aku, ya? Dimanapun dan siapapun orang itu, aku akan membalasnya.